Oke, mari kita bahas satu teka-teki yang jujur aja agak aneh. Sebuah pertanyaan yang kedengarannya simpel, tapi jawabannya, wah, itu udah bikin bingung para ilmuwan selama ribuan tahun. Coba bayangin deh, kamu lagi butuh es batu dan butuhnya cepat banget. Di depan kamu ada dua pilihan, air keran yang dingin atau air yang baru mendidih. Mana yang bakal kamu masukin ke freezer? Ya iyalah, logika kita pasti langsung bilang, pilih air dingin dong. Kan air panas harus turun suhu dulu, ngelewatin suhu air dingin, baru bisa beku. Masa ia bisa nyalip? Mustahil kan? Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Ternyata, pengamatan yang kayaknya melawan akal sehat ini udah pernah dicatat ribuan tahun lalu sama filsuf sekelas Aristoteles. Dan ditemukan lagi secara nggak sengaja sama seorang anak sekolah di Tanzania di era modern. Fenomena ganjil inilah yang akhirnya kita kenal sebagai efek empemba. Ini bukan salah logika, tapi sebuah misteri sains yang nyata, di mana, entah kenapa, yang panas justru bisa menang balapan jadi es, ngelawan yang dingin. Jadi, kok bisa namanya empemba? Padahal kan Aristoteles yang nemuin duluan. Nah, semuanya berawal dari sebuah tugas sekolah yang melibatkan es krim. Jadi ceritanya gini, tahun 1963 ada siswa namanya Erasto M. Pemba. Dia lagi bikin es krim dua tugas sekolah. Karena buru-buru adonan es krimnya yang masih panas, langsung aja dia masukin freezer. Dan anehnya, es krim dia beku duluan dibanding punya temennya yang adonannya udah dingin. Awalnya sih dia diketawain. Tapi karena penasaran, dia nanya ke seorang fisikawan, Dennis Osborn. Mereka berdua pun bereksperimen. Dan akhirnya nerbitin penemuan mereka tahun 1969. Tapi, kalau kita lihat di lini masa ini, mereka jelas bukan yang pertama. Misteri ini udah ada dari zaman Aristoteles, Francis Bacon, sampai Descartes. Udah lama banget. Oke, pengamatan ini kan bikin penasaran banget ya. Kok bisa gitu? Nah, para ilmuwan udah ngajuin beberapa teori buat ngejelasin mekanisme di balik efek empemba. Anggap aja ini kayak petunjuk-petunjuk dalam sebuah kasus misteri. Baik, para detektif sains udah ngumpulin 5 tersangka utama nih. Ada penguapan, konveksi, gas terlarut, ada juga fenomena aneh yang namanya pendinginan super, dan yang paling rumit, ikatan hidrogen. Coba kita bedah satu-satu. Tersangka pertama, penguapan. Ini yang paling gampang dicernasi. Air panas kan ngebul ya? Artinya sebagian airnya menguap. Jadi jumlah air yang harus dibekukan jadi lebih sedikit. Logis kan? Massa yang lebih kecil, ya lebih cepat bekunya. Masuk akal. Kedua, konveksi. Coba bayangin air panas di dalam gelas. Air yang di permukaan kan lebih cepat dingin. Jadi dia turun, terus air yang di bawah yang lebih panas naik ke atas. Sirkulasi ini yang disebut konveksi, di air panas jauh lebih kencang. Ini kayak sistem pendingin turbo alami yang ngebuang panas lebih efisien. Lanjut, tersangka ketiga, gas terlarut. Jadi, di dalam air itu ada gas-gas yang larut, kayak oksigen. Pas air dipanaskan, gas-gas ini keluar. Nah, ternyata gas-gas ini bisa jadi pengganggu yang menghalangi molekul air buat ngebentuk kristal es. Jadi, air panas yang lebih bersih dari gas, jalannya buat jadi es lebih mulus. Terus, ada fenomena yang agak nyeleneh nih, namanya supercooling. Kadang air itu bisa tetap cair meskipun suhunya udah di bawah 0 derajat. Aneh, ha? Nah, beberapa teori bilang air dingin itu lebih gampang kena jebakan supercooling ini. Sementara air panas, entah kenapa lebih disiplin dan langsung mulai beku pas suhunya nyampe 0. Dan tersangka terakhir, ini yang paling dalam. Kita ngomongin level molekul, ikatan hidrogen. Proses memanaskan air itu ibarat meriset susunan molekulnya. Ikatan-ikatan yang lemah jadi putus, dan ini bikin molekul-molekul air jadi lebih gampang buat ngatur diri jadi formasi kristal es yang rapi. Bayangin aja kayak ngeberesin tumpukan balok Lego acak-acakan sebelum mulai ngebangun. Pasti jadi lebih cepat kan? Oke, dengan semua teori yang kelihatannya masuk akal ini, kasusnya kayaknya udah kelar kan? Eits, tunggu dulu. Justru disinilah ceritanya ada plot twist. Sains modern malah mulai ragu. Ini fenomena beneran ada nggak sih? Puncaknya di tahun 2016. Dua fisikawan, Birch dan Linden, nerbitin hasil riset yang, wah, bikin geger. Mereka bilang, setelah diteliti dengan super ketat, nggak ada bukti yang kuat dan konsisten yang mendukung efek empemba. Jadi masalahnya apa sih? Cuma satu kata, reproduktivitas. Ini tiang utama dalam sains. Kalau sebuah penemuan itu nyata, ya harusnya bisa diulang-ulang sama siapa aja, di mana aja, dan hasilnya sama persis. Nah, disinilah efek empemba goyah. Banyak banget ilmuwan yang nyoba, tapi hasilnya beda-beda terus.
Dan ternyata salah satu biang keroknya bisa jadi hal yang sepele banget, cara kita naruh termometer. Studi yang sama nunjukin kalau suhu di dalam segelas air itu nggak rata. Cuma geser termometer 1 cm aja, hasil pengukurannya bisa beda. Dan ini cukup buat menciptakan ilusi seolah-olah efek empemna terjadi. Jadi, kita kayak nonton pertandingan debat nih. Di satu sudut, kita punya catatan sejarah ribuan tahun dan teori-teori fisika yang keren. Tapi, di sudut lain, ada fakta kalau di lab modern yang super steril, efek ini susah banyak dibuktiin. Dan banyak faktor pengganggu, termasuk hal sepele kayak posisi termometer. Terus gimana dong kesimpulannya? Efek empemba ini beneran ada atau cuma mitos sains? Jawabannya, ternyata jauh lebih menarik. Ini bukan soal hitam putih, tapi soal kapan dan gimana kondisi yang pas. Dan sebuah studi baru ngasih kita petunjuk penting. Coba deh lihat tabel ini. Peneliti ngetes berbagai macam cairan. Hasilnya, mereka nemuin efek ini di air dan gliserol yang dua-duanya punya ikatan hidrogen. Tapi, pas mereka ngetes lilin cair, efeknya hilang. Ini bukti kuat yang nunjuk lagi ke tersangka kita tadi, ikatan hidrogen. Grafik ini nunjukin prosesnya dengan jelas banget. Lihat deh, garis orange itu air panas. Awalnya suhunya jelas paling tinggi. Tapi, perhatikan, kurva penurunannya curam banget. Sampai akhirnya, di sekitar menit ke-110, dia berhasil nyalip suhu air dingin. Dan yang paling penting, dia selesai beku sekitar 10 menit lebih cepat. Kelihatan jelas di datanya. Jadi, vonis akhirnya gimana? Efek mempemba itu nyata. Tapi, dia bukan hukum fisika universal yang berlaku kapan saja. Anggap aja dia kayak fenomena primadona yang cuma mau muncul kalau semua syaratnya terpenuhi. Suhu awalnya pas, bentuk wadahnya pas, airnya juga pas. Rumit, tapi nyata. Dan ceritanya nggak berhenti di sini loh. Justru, teka-teki ini malah ngebuka banyak penelitian baru yang super keren. Sekarang, para ilmuwan lagi neliti efek empemba terbalik, di mana sistem yang lebih dingin malah lebih cepat panas. Mereka juga ngelihat fenomena ini di cairan koloid kayak es krim, di logam, bahkan sampai di dunia kuantum yang super aneh. Ini kan bikin kita mikir ya, kalau air aja, sesuatu yang kita lihat tiap hari, ternyata nyimpen misteri fisika yang rumit dan diperdebatkan ribuan tahun. Bayangin, berapa banyak lagi misteri lain yang ada di sekitar kita yang nunggu buat diungkap. Jangan-jangan, banyak hal yang kita kira kita tahu, ternyata baru kita pahami permukaannya aja.